Oke baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Lukas Sendama di channel Nari Ben Mungkar. Sebelum Anda menikmati atau menonton video saya, don't forget to subscribe, like, share my video. Ya baik, jadi pada kesempatan ini saya akan berikan tips-tips belajar bahasa Inggris ala Lukas Endama. Sebelum kita membahas ulasan tips-tips, ada sebuah pertanyaan. Apakah perlu kita mengetahui tips-tips lebih awal sebelum kita belajar bahasa Inggris? Ya, menurut saya penting, menurut saya perlu. Mengapa? Karena tips merupakan sebuah jalan untuk menuju tujuan kita. Contohnya, kalau kita memiliki tujuan untuk menguasai bahasa Inggris atau lancar bahasa Inggris, kita harus tahu jalannya untuk bisa dapat lancar bahasa Inggris. Nah, jadi tips merupakan jalan untuk kita bisa dapat mencapai tujuan kita. Jadi sebenarnya tips-tips untuk belajar bahasa Inggris itu ada banyak, ya. Ada banyak sekali. Teman-teman bisa googling, teman-teman bisa mencari di berbagai media. Ya, sekarang tuh serba bisa. Sekarang tuh serba gampang semua. Jadi teman-teman bisa dapat menggunakan berbagai media untuk mencari tips-tips. Dan kali ini saya akan berikan beberapa tips yang saya gunakan untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama, menghafal kosakata minimal sehari 5 atau 10. Ya, ini sangat penting sekali ya. Jadi menghafal kosakata sehari minimal 5 atau 10. Jadi teman-teman harus punya target, teman-teman harus punya goals ya untuk bisa melakukan hal ini. Nah, jadi teman-teman bisa menghafal kosakata apa saja. Teman-teman bisa menghafal kosakata kata benda, kata sifat, kata kerja, kata keterangan, ada banyak ya. Ada banyak. Teman-teman bisa cari di Google, ya teman-teman bisa googling atau teman-teman bisa cari berbagai media untuk menghafal kosakata. Nah, jadi yang saya gunakan kemarin atau yang saya gunakan pada kesempatan ini untuk menghafal kosakata itu adalah pertama itu saya punya aplikasi. Jadi saya akan tempelkan di atas ini atau saya akan berikan beberapa gambar berkaitan dengan aplikasi yang saya gunakan untuk belajar bahasa Inggris ya. Saya pergi ke aplikasi atau saya masuk ke aplikasi sana dan saya menulis di aplikasi itu kata yang ingin saya hafal, dan di sana dia punya fitur-fiturnya semua sudah lengkap. Jadi tinggal saya tulis dan saya mendengarkan. Pertama saya mendengarkan. Nah, setelah saya mendengarkan saya praktik berbicara gitu. Tips yang kedua yaitu nonton YouTube dengan channel yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk ini ada banyak channel di YouTube teman-teman. Ada banyak channel di YouTube yang menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman bisa nonton YouTube di channel speech atau ada banyak. Intinya teman-teman pilih ya, dan teman-teman memilih yang menurut teman-teman nyaman, menurut teman-teman baik untuk teman-teman bisa dapat gunakan channel-channel YouTube ini untuk bisa mengasah kemampuan teman-teman. Nah, jadi dengan menonton YouTube yang menggunakan bahasa Inggris, ya, ini teman-teman bisa mengasah teman-teman punya kemampuan mendengarkan, teman-teman bisa mengasah teman-teman punya atau menambah teman-teman punya kosakata, bisa menambah teman-teman punya frasa baru, ya, atau pengalaman-pengalaman baru. Yang berikutnya, nonton film. Ya, nonton film ini sangat penting sekali menurut saya. Mengapa? Karena nonton film atau ketika kita nonton film itu kita bisa menggunakan ada beberapa cara. Yang pertama, ketika kita menonton film kita bisa menampilkan dia subtitlesnya atau dia punya tulisannya. Atau yang kedua, kita menonton film tanpa subtitles. Nah, jadi dia punya manfaatnya beda-beda ya. Apabila kita menampilkan subtitles, nah itu kita bisa memahami atau kita bisa mengerti ya apa yang dibicarakan oleh pemeran-pemeran di film itu ya. Kita bisa memahami arti daripada kata per kata yang diucapkan oleh pemeran-pemeran itu. Tetapi kalau kita menonton tanpa subtitles, itu akan mengasah kita punya kemampuan mendengarkan ya. Jadi menonton film sangat bermanfaat sekali untuk mengasah kita punya kemampuan mendengarkan, juga bisa mengasah kita punya kemampuan memahami atau mengerti gitu ya.
Tapi menurut saya lebih penting atau lebih akurat kita menonton film itu untuk mengasah kita punya kemampuan mendengarkan. Tips yang keempat, mendengarkan lagu. Ya, mendengarkan lagu ini sangat penting sekali. Mendengarkan lagu yang berhubungan dengan tentu bahasa Inggris ya. Nah, jadi ketika kita mendengarkan lagu itu kita bisa mengasah kita punya kemampuan mendengarkan juga ya. Jadi dari lirik lagu itu kita bisa tahu. Nah, dari yang kita tidak tahu kata-kata di dalam lirik lagu itu kita bisa cari dan kita bisa menambah kita punya kosakata dan juga kita bisa menambah kita punya frasa baru juga gitu. Tips yang berikutnya, teman-teman bisa mendaftarkan diri di tempat kursus belajar bahasa Inggris. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Apabila memang teman-teman ingin sekali belajar bahasa Inggris, maka teman-teman wajib untuk masuk di tempat kursus belajar bahasa Inggris, ya. Nah, dengan begitu teman-teman bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Teman-teman bisa belajar hal-hal yang baru di kursus, karena kursus itu tidak sama dengan sekolah ya. Kursus itu beda. Karena kursus itu adalah belajar ya satu hal yang fokus dan menguasai hal itu. Nah, itu tujuan atau manfaat untuk kursus. Baik. Nah, jadi saya merekomendasikan buat teman-teman untuk bisa mendaftarkan kursus. Ada beberapa tempat. Yang pertama, teman-teman bisa daftar ya di CO atau dipimpin oleh Kakak Geral ya. Kakak Geral, yaitu teman-teman bisa daftar di tempatnya pos 7 ya. Pos 7, teman-teman bisa cari informasi selanjutnya, bisa langsung ke Bapak Geral, atau kalau tidak saya akan berikan beberapa penjelasan berkaitan dengan tempat belajar bahasa Inggris di pos 7 ini. Dan yang kedua, saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk masuk di PLI. Nah, PLI ini sangat tempat yang sangat bagus menurut saya. Mengapa? Karena di sana fasilitasnya sudah lengkap ya, dan dia punya visi misinya sangat bagus sekali. Nah, teman-teman bisa daftar di PLI, tempatnya di Waena, di P3, di antara P3 dan P2 itu ya. Teman-teman bisa cari di Google Maps untuk bisa mendapatkan dia punya tempatnya. Dan ya sebenarnya ada banyak tempat untuk kita bisa menimba atau kita bisa mengasah kemampuan kita. Tetapi ya kedua tempat itu yang sudah saya tahu dan sudah saya menyempatkan kesempatan untuk belajar. Tips yang keenam, yaitu belajar bahasa Inggris menggunakan media sosial Facebook ya. Jadi teman-teman bisa dapat menggunakan Facebook ya, mengkonfirmasi ya orang-orang atau saudara-saudara yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman cari tahu ya, cari profil yang orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, dengan teman-teman melakukan hal itu, teman-teman bisa tahu ya dia punya status yang menggunakan bahasa Inggris itu, dan teman-teman bisa belajar kosakata baru di sana. Teman-teman bisa tahu ya keseharian dia seperti apa, dan keseharian dia itu dia menggunakan bahasa Inggris itu seperti apa gitu. Nah, dan juga teman-teman bisa langsung inbox menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, dengan teman-teman menggunakan kedua media sosial ini ya, Facebook dan Messenger, teman-teman bisa belajar ya menulis ya. Secara tidak langsung teman-teman belajar menulis gitu. Yang berikutnya yaitu menggunakan media sosial Facebook juga ya, tapi ini beda. Nah, teman-teman bisa gabung di grup-grup yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, atau grup-grup belajar bahasa Inggris. Nah, di sana teman-teman bisa mendapatkan hal-hal baru, karena di setiap grup belajar bahasa Inggris itu nanti mereka akan berikan pelajaran-pelajaran yang berharga, pelajaran-pelajaran yang baru gitu. Nah, jadi dengan teman-teman gabung di sana, teman-teman bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru di grup Facebook yang tujuannya untuk belajar bahasa Inggris. This is the last one tips ya. Jadi ini tips yang terakhir. Tips yang terakhir atau yang ke-8 adalah praktik bahasa Inggris setiap hari. Ya, ini sangat penting sekali, sangat-sangat penting. Mengapa? Ya, karena kalau teman-teman menghafal kosakata, teman-teman belajar melalui
film, lagu, gabung di grup, dan beberapa tips yang sudah kita membahas di atas itu. Tetapi kalau teman-teman tidak praktik, itu sama saja, pokoknya tidak ada apa-apa ya. Jadi teman-teman harus praktik, setiap harinya harus praktik bahasa Inggris ya. Praktik mendengarkan, praktik berbicara gitu. Setelah mendengarkan, jadi ada dua hal penting yang teman-teman harus lakukan. Pertama, sebelum ya ketika teman-teman belajar bahasa Inggris, yang pertama adalah kita mendengarkan. Pertama kita mendengarkan, lalu kita praktik berbicara. Nah, ini adalah kunci. Menulis, membaca itu dari belakang. Yang pertama itu mendengarkan, lalu berbicara. Nah, ibarat anak kecil. Nah, anak kecil kita tahu bahwa pertama itu kan dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh kakaknya. Setelah itu dia praktik. Nah, dia praktik. Ketika ayahnya bilang mama, nah setelah dia mendengarkan dia praktik. Gitu. Jadi belajar bahasa Inggris itu ibarat anak kecil belajar bahasa ibu. Gitu. Oke baik. Mungkin seperti itu ya. Jadi, nah tips yang terakhir ini sangat penting teman-teman. Setiap hari harus teman-teman praktik apa yang teman-teman belajar. Ya mungkin di kursus, teman-teman harus praktik terus, praktik dan praktik. Karena teman-teman tahu, praktik ya sebuah kosakata ya, watchword. Practice make us perfect ya. Praktik membuat kita sempurna. Nah, itu mengapa teman-teman harus praktik dan praktik setiap harinya. Oke baik, mungkin menurut saya tips-tips yang bisa dapat saya berikan di kesempatan ini demikian. Semoga tips-tips yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman punya proses belajar bahasa Inggris. Semoga tips ini bisa menunjang untuk masa depan teman-teman, yaitu khususnya untuk belajar bahasa Inggris. Ya, saya minta pamit.